Halo sobat, ketemu dengan saya lagi ya. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Pada kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengerjakan data politomi dengan resume model ya, menggunakan aplikasi WinStep ya. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa data politomi itu yaitu data atau instrumen penilaian yang memiliki lebih dari dua skor atau kategori respon. Contohnya seperti apa sobat, yaitu soal uraian ya. Nah, di sini sobat saya sudah menyiapkan data yang sudah saya siapkan, data mentahnya, data politominya. Di sini ada jenis kelaminnya, ada laki-laki perempuan. Di sini ada kode nama siswa ya. Dan di sini kolom 3 dan 4 ini ada nomor siswa, dan langsung mulai saja. Yang pertama kita lakukan adalah deblok dulu sobat. Di sini saya siapkan data 20 ya, respondennya 20. Nah, setelah diblok seperti ini kita cari format. Setelah format itu kita pilih kolom width. Nah, di sini ada muncul 8,43, kita ganti 1. Setelah itu kita pilih OK ya. Nah, setelah dapat seperti ini formatnya, kita klik file ya. File, kita cari save as. Terus setelah sobat, terserah sobat mau nyimpan di mana saja ya. Terus di sini namanya bisa diubah juga bisa tidak ya. Data mentah olah format gitu ya. Dan di sini sobat pakai save as, tipenya itu format teks ya. Nah, caranya gimana? Klik tanda panah tadi, kita pilih format teks ya. Kita ingat sobat, nanti data yang kita buat itu nanti dia dalam bentuk PRN ya. Setelah kita tentukan save as tipenya tadi format teks, maka kita klik save. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik yes. Oke, berarti data siap digunakan di WinStep ya. Nah, selanjutnya sobat kita buka aplikasi Mini Step Plus atau WinStep ya. Kita klik 2 kali. Setelah muncul yang ini kita klik X saja karena tidak dipakai ya. Seperti ini. Ini kita besarkan dulu seperti ini. Nah, cara ngambil datanya klik file, open file. Setelah itu kita cari apa yang tadi ya, yang kita olah, data politomi format oke ya, ini tadi ya, yang ada PRN ini. Kita klik. Setelah itu kita buka open ya, open. Nah, setelah muncul seperti ini kita ke data setup sobat ya. Ya, dia muncul seperti ini. Nah sobat semua, kalau sudah muncul seperti ini, di titel report title is kita tulis analisis soal uraian ya. Nah, pada person label length kita satu ini kita ubah 4. Nah, pada item 1 piece item kolom 1 kita ubah 5. Sedangkan pada number of item kita 1 kita ubah menjadi 6 ya. Setelah itu kita klik item label atau enter edit. Nah, maka dia muncul seperti ini. Nah, kita masukkan labelnya ya, E1 sampai E6 begitu ya.
Oke, jadi sudah kita isikan E1 sampai E6 labelnya ya. Setelah itu sobat kita pilih item label oke ya. Nah, maka di item numbernya ini dia akan muncul ya, E1 sampai E6 begitu. Selanjutnya apa yang kita lakukan, kita klik scan data for kode. Nah, maka dia akan muncul di sini ya. Setelah itu sobat, kita akan masuk ke cari mini step ini ya. Mini step kita klik, kita pilih save control with data file and exit to mini step analysis ya. Kita klik saja. Oke, kalau sudah dapat seperti ini kita save lagi sobat. Oke ya, data mentah tadi kita ubah menjadi data hasil. Dan save as tipe-nya tetap all file, tidak apa-apa ya. Terus kita klik save. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita klik yes. Nah, kita kalau sudah muncul seperti ini kita enter satu kali di keyboard, terus sekali lagi, berarti 2 kali ya, maka akan didapat hasilnya seperti ini ya. Oke, kalau kita meneliti sesuatu maka kita ada data yang berapa kita ambil ya, berapa caranya seperti apa. Pertama kita klik output table, kita pilih variabel map. Nah, di sini ada namanya. Nah, di sini kita bisa melihat tingkat kesukaran dari beberapa soal, misalnya soal 4 seperti itu ya. Nah, selanjutnya juga sobat, kita bisa buka output yang lainnya. Kita klik output table, kita pilih item measure ya. Nah, maka akan muncul measure seperti ini. Ini jumlah measure-nya ya 0,73 pada item E.1 ya. Ini adalah measure ordernya ya, berdasarkan data statistik tadi. Untuk selanjutnya, kalau kita mau mengecek output yang lainnya ya, kita klik output, kita pilih yang 10 ini, item paid order, ini bisa juga. Nah, kita bisa melihat jumlah measure ya. Di sini ada output MSQ-nya itu 1,40 di item E1 dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa buka juga output table yang lain. Kita klik output table tadi, kita pilih person measure. Ini kita bisa lihat juga di sini, di mana jumlah measure-nya itu paling tinggi 3,26 ya. Personnya itu ada 19 ya. Bisa kita lihat di sini. Baik, sobat, selain kita bisa melihat output table-nya juga, kita bisa melihat grafiknya ya. Jika dalam penelitian kita membutuhkan grafik, kita pilih grafik, graph, kita boleh lihat di sini. Kita boleh pilih deep. Nah, ini juga bisa. Kita klik OK. Nah, ini muncul kategori probability-nya, terutama pada measure relatif tingkat kesulitan E1-nya ini ya. E1 tingkat kesulitannya muncul seperti ini. Kita tekan next, maka muncul E2, E3 sampai selanjutnya ya. Nah, kalau kita mau mengecek grafik yang lain juga bisa, sobat. Ya,
Misalnya kita mau ngecek analisis soal uraiannya ya gitu ya, tingkat kesulitannya. Bisa kita lihat di sini sobat ya. Nah, selanjutnya kita bisa ngecek grafik yang lain juga ya. Misalnya pada kategori person test measure for score misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat personnya, test measure skornya, kita lihat seberapa tinggi seperti itu. Inilah nanti yang kita ambil, kita pindahkan ke penelitian kita. Nah, sobat, mungkin itu saja tutorial atau pembahasan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat malam.